Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, Syekh Ngeling, Mbah Yai Nastain, yang saya hormati Bapak Munajat, dan yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji makrifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudara-saudaraku, pada kesempatan pagi ini saya dan Nastain, kemudian Pak Munajat, ada juga dari Kudus, dari Demak, dari Pati, dari Surabaya, telah bersilaturahim di tempatnya guru. Nah, setelah sampai di sini, guru memerintahkan untuk membahas tentang apa yang disampaikan atau yang ada hubungannya dengan Bapak Menteri Agama, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Salah satunya itu bagaimana agama ini bisa bersatu lah di dalam Indonesia ini, visi-misi untuk menyatukan agama. Ini adalah sangat tepat. Itu ternyata ada juga di sekolah kita ini. Tapi lebih lanjut nanti akan dijelaskan para narasumber yang dua ini. Pada intinya pembahasan pagi ini nanti bahwa Tuhan itu bukan sebuah nama, ya. Saya langsung saja saya ke Syekh Ngeling atau Mbah Yai Nastain terlebih dahulu. Semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada para pemirsa semua, kita untuk membahas dan memahami bahwa Tuhan itu tidak sebuah nama. Karena kalau Tuhan itu sebuah nama, pasti kamu belum kenal Tuhanmu, masih kamu menyembah nama. Bahkan Tuhan itu bisa lebih dari satu, karena dari berbagai agama itu mempunyai nama Tuhan yang sendiri-sendiri namanya. Itu sudah difahami oleh semua umat. Kalau kita merujuk kepada sang pembawa, yaitu sang pembawa ajaran, yaitu para nabi, para rasul yang jumlahnya para rasul ada seratusan. Itu kalau sumbernya itu dari yang maha kuasa. Kalau di Islam Tuhannya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu para rasul juga diberi wahyu, juga diberi ajaran untuk umat. Itu para rasul telah mengenalkan Tuhannya masing-masing. Seperti agama Nasrani mempunyai nama Tuhan sendiri, agama Yahudi mempunyai nama Tuhan sendiri, dan yang lainnya juga mempunyai nama Tuhan sendiri. Maka kalau hanya terhenti pada sebuah nama, pasti Tuhan itu banyak. Bermacam-macam namanya Tuhan. Nah, di sini di ajaran Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah yang dari jalur waris ini bisa mempersatukan dan bisa mengenalkan Tuhan yang tidak bernama. Karena dalam tarekat rohaniyah, tentunya Naqsabandiyah itu tarekahnya tarekah rohaniyah. Itu dalam zikirnya, yaitu zikir roh, yang di situ ya bertingkat-tingkat dalam mengenal Tuhannya. Tentu pertama adalah
zikir menyebut nama, terus mengingat. Bagi yang sudah beserta zikir ma'iyah atau zikir wukuf qalbi, itu tidak menyebut nama dan tidak mengingat ya, sudah beserta. Artinya kalau orang itu masih di luar, itu masih menyebut-nyebut nama, mengingat-ingat tempatnya. Tapi kalau sudah masuk di dalam rumah, itu sudah tidak menyebut nama dan itu sudah tidak mengingat yang punya rumah karena sudah kepedok, sudah ketemu sendiri. Nah, itu semua agama ternyata ada metodologi seperti itu, maka tingkatkanlah agamamu. Nah, di sini itu juga diajarkan tentang metodologi wasilah. Sang pembawa wasilah itu yang harus dicari oleh seluruh umat. Dan itu tidak mungkin umat beragama yang dulu-dulu, selain Islam tentunya yang dulu, itu memakai wasilah yang sudah tidak terpakai. Karena wasilah itu nurnya Allah akan menempati seorang manusia yang diutus Allah, yang kalau manusia itu sudah berlindung, tentu nur itu atau wasilah itu akan turun secara estafet, yaitu di tiap-tiap masa, di tiap-tiap zaman. Maka dari itu di zaman ini pun ada sang pembawa wasilah. Di zaman sekarang pun ada sang pembawa wasilah, yaitu utusan seorang pilihan Allah, yaitu wali Allah, yaitu tidak nabi dia, tapi dia adalah mursyid, waris ya, mursyid, namanya mursyid ya. Mursyid itu adalah nur Allah, dan itu tidak malaikat dan tidak manusia, akan menempati seorang manusia pilihan. Ada hadis, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mati amin mayujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengutus untuk umat Muhammad ini, umat ini ya, tidak hanya umat Islam tentunya, untuk umat ini, lihadil ummah, orang yang memperbarui agama, karena agama makin lama makin rusak. Apapun yang di dunia ini tidak awet, makin lama pasti makin rusak. Maka Allah Ta'ala berjanji setiap 100 tahun ada mujaddid yang di situ akan mengenalkan Tuhan yang sejati, Tuhan. Maka di seluruh umat beragama itu supaya kenal dengan wasilah di zaman ini. Karena wasilah itu hanya satu. Wasilah itu hanya satu, tidak banyak. Yaitu wasilah itu hanya satu. Nurnya Allah itu ada yang membawa. Maka ada sang pembawa kitab, ada sang pembaca kitab. Rasulun minallahi yatlu suffam mutahharah, itu artinya utusan yang bisa membacakan ayat-ayat qadim. Utusan yang bisa membacakan ayat-ayat qadim itu tiap zaman itu pasti ada. Kalau tidak ada, ini sudah kiamat, sudah hancur ini. Karena jangan terbukti mushaf Quran yang masih eksis, masih terjaga lafal hurufnya, itu artinya masih ada ruhnya. Nah, ruhnya itu pasti ada yang bisa membacakan ruh Quran. Nah, Al-Quran Qadim namanya. Nah, itu atau kitab Qadim ya, juga bisa. Itu yang perlu dikenali untuk seluruh umat beragama. Agama apapun itu harus menemui wasilah di zaman ini. Nanti akan bisa kenal Tuhan yang tidak bernama itu. Nah, saya ulangi lagi, maka di dalam Thariqat Naqshabandiyyah Khawlijah ini adalah ajaran rohani untuk mengenal Tuhan yang tidak bernama. Nah, seperti itu. Bisa ditambahi lagi, Bapak? Ya. Demikian tadi dijelaskan bahwa Tuhan itu bukan sebuah nama. Ini
secara sudut pandang backgroundnya dari kiai, ya, seorang kiai yang sudah mempunyai banyak ilmu agama sebelumnya. Nah, secara metodologi atau secara ilmiah ini akan disampaikan oleh Bapak Munajat dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Pakai bahasa kampungan saya Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara bergabung dengan channel TNI Ngaji Makrifat. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kita bisa saling belajar, dan bahasan kali ini yang luar biasa. Ini adalah bahasan yang paling substantif dalam beragama bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana literasi yang kita pahami, sepanjang sejarah peradaban manusia dikenal ada lebih dari 4.000 jenis agama dan kepercayaan. Dari 4.000 lebih itu dikenal ada sekitar 2.500 jenis Tuhan. Jadi bagaimana ini bisa dipersatukan? Tetapi yang menarik lagi ternyata Profesor Nazaruddin Umar itu, beliau berkeyakinan bahwa agama itu bisa disatukan. Dalam perspektif mana? Nah, ini jangan sampai ini perlu nalar tinggi, perlu ilmiah tinggi ini. Jadi mohon dicermati karena ini harus presisi. Tentu kalau kita memahami agama dalam perspektif duniawi, dalam perspektif akal yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena bahasanya akan tetap di situ. Akan terjadi interpretasi, akan terjadi sudut pandang, akan terjadi persepsi. Hasilnya adalah pendapat 1, pendapat 2, dan pendapat 3. Nah, kami dari Majelis Zikir menawarkan sebuah metode, karena ini tidak hanya sebuah gagasan, tidak hanya sebuah teori, tetapi ini adalah praktek laku. Bagaimana kita memahami Tuhan pada dimensi lebih tinggi. Alangkah baiknya kita mensitir sebuah hadis qudsi, jangan sembah namaku, jangan sembah sifatku, jangan sembah af'alku, jangan sembah zatku, sembahlah aku. Ini tentu kalau orang awam amat sulit memahami hadis ini, sehingga seringkali bukan dipelajari, ditinggalkan. Ada lagi nih Quran ini, nanti Pak Yai bisa dilengkapi nih. Yusuf 40, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama. Nah, itu kan mengerikan sekali itu. Ya. Jadi sebagaimana ini juga pernah saya sampaikan di beberapa channel kami, bahwa memang seperti itu tahapannya. Tahapan untuk mengenal Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Tuhan yang berada di alam maha qadim. Kemudian harus turun kepada dimensi yang realitas. Itu jaraknya berlipat-lipat gitu. Kalau zaman dulu itu informasinya ada langit ketujuh dan sebagainya, tetapi kalau dapat dipersingkat adalah hanya 3 sesungguhnya konstruksinya, yaitu yang alam maha qadim. Alam qadim itu adalah sistem wasilah, dan alam realitas itu adalah kita. Nah, Tuhan untuk memperkenalkan manusia di alam realitas maka harus dengan frekuensi, harus dengan virtual yang bisa dibaca di alam realitas itu. Maka di situ dikenal ada suara, ada huruf, ada kata, sehingga lahirlah nama-nama, sifat-sifat, zat, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau di agamanya, agama namanya ada di level syariat. Nah, makanya kita harus naik gitu, naik, nggak usah tinggi-tinggi langsung ke maha kodimnya ya, ke kodim saja. Ketika kita naik ke kodim, maka nama-nama itu sudah tidak ada.
itu sudah berubah menjadi nur, menjadi cahaya. Nah, menariknya teori tentang cahaya ini Pak Teni ini itu kalau nggak salah, aduh kurang ini, itu salah satunya adalah Stephen Hawking itu. Ada teori dualitas cahaya. Artinya cahaya itu dulu dimaknai hanya sebagai gelombang, tetapi sekarang cahaya dimaknai sebagai partikel gelombang. Sehingga kalau berbicara tentang partikel dan gelombang itu pasti ada getaran, gitu, frekuensi dan getaran. Nah, di metode tasawuf kita ini adalah kita praktek di level itu, di level teknik dan getaran itu. Nah, kalau kita aplikasikan atau kita sinergikan dengan pendapat Pak Yai Teguh Ma'rifat dari Jogja, bahwa salah satu bagaimana meningkatkan getaran itu adalah dengan cinta. Cinta itu akan meningkatkan frekuensi getaran kita menjadi tinggi. Namun itu juga masih ada pertanyaan, apa bisa getaran kita sampai kepada sistem wasilah untuk tembus mencapai ke dimensi yang maha kodim. Itulah yang tadi dijelaskan oleh Pak Yai, perlunya walia mursida, perlunya mursid. Kalau dulu Rasulullah itu mendapatkan wahyu, mursid itu membacakan wahyu kodimnya. Ya, membacakan, betul. Karena ketika mushaf di alam zahir ini, adanya kan apa? Translate, diterjemahkan, ditakwilkan, ditafsirkan. Penafsiran ini setiap waktu pasti berubah. Jangankan ini sudah 1400 tahun, 100 tahun aja tafsir itu pasti berubah. Makna bahasa pasti berubah. Tetapi kodimnya tidak pernah berubah. Karena dia ada entitas kodim yang ada di Lauh Mahfuz. Itu merupakan informasi atau dalam bahasa digitalnya itu adalah codingnya, rumus-rumusnya. Jadi itu pasti tidak berubah sepanjang masa. Demikian Pak Komandan, saya kembalikan. Ya, demikian tadi dari dua sumber tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ini juga dalam satu thariqah Nasabandiyah Khalidiyah. Dari kedua tadi yang disampaikan itu pada intinya mendukung bagaimana di Indonesia ini sesuai dengan statement Bapak Menteri Agama bahwa kita akan menyatukan agama di Indonesia ini. Bagaimana kita bisa mempersatukan agama, sedangkan di Indonesia ini ada beberapa agama. Nah, tadi juga disampaikan bahwa di thariqah ini, thariqah Nasabandiyah Khalidiyah itu bisa dimasuki dari beberapa agama. Semua agama semuanya bisa masuk. Nah, yang pertanyaan saya itu setelah nanti masuk, bagaimanakah dalam melakukan syariatnya sehari-hari? Nah, ini saya tanyakan ke Yai Nastain dulu. Monggo Yai. Masalah syariat itu tinggal masing-masing pemeluknya ya, masalah syariat. Karena agama itu, semua agama ya, itu yang rusak itu di hakikatnya. Karena tidak menemukan wasilah. Kalau syariatnya saya kira masih eksis, walaupun toh ada agama lain itu yang berpecah-pecah. Islam pun berpecah-pecah, beberapa firqah. Itu urusan dunia, level dunia itu memang logonya ya seperti itu, yaitu merek-merek, bermerek-merek, itulah dunia. Tapi yang ternyata agama itu memang hakikatnya. Nah, ini akan ditemukan wasilah. Untuk menemukan wasilah itu di thariqah Nasabandiyah Khalidiyah ini harus bertemu wasilah di zaman sekarang. Wasilah itu apa? Guru cahaya di zaman sekarang. Semua agama supaya kenal Tuhan harus menemukan guru cahaya di zaman sekarang. Guru cahaya itu ada wadahnya, yaitu seorang manusia pilihan Allah sendiri, pilihan Tuhan ya. Nah, itu maka harus ditemukan guru itu.
di ajaran termasuk ini bisa menemukan, bisa bisa menyambungkan dengan seluruh agama secara rohani ya, secara rohani disambungkan secara rohani. Nah, walaupun secara jasmani itu berbeda-beda. Jadi disinilah caranya, gitu sudah cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Munajat? Simpulkan ya. Saya tidak menyimpulkan, hanya dari perspektif ilmiahnya saja. Kita coba apa yang disampaikan tentang hal ini. Jika kau ingin menemukan rahasia di balik semesta, berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Nikola Tesla. Nah, ini sejalan sesungguhnya, sejalan dengan apa yang kita sampaikan, bahwa tasawuf adalah kita berlaku atau menjalankan agama itu dalam perspektif ruhani. Jadi ini saya ingin menjelaskan lagi, ini takutnya kalau yang nalar rendah ini tidak presisi, ini bisa biasnya tinggi sekali, bisa distorsi yang luar biasa. Jadi ketika kita memahami benda-benda di alam realitas itu, kelihatannya semua berbeda. Saya dengan Pak TNI menjadi berbeda hanya karena bajunya berbeda. Wujudnya berbeda, padahal sama-sama manusianya. Demikian juga seterusnya. Ketika kita berbicara pada entitas ruh, maka sama. Di situ tidak ada nama, tidak ada jenis kelamin, tidak ada pangkat dan jabatan. Sekarang saya coba urai bagaimana struktur benda-benda di alam realitas. Yang kita pahami ada batu, ada pohon, ada manusia, ada kodok, dan sebagainya. Ketika diurai dalam sampai dengan titik atom saja, itu masih bisa terdeteksi. Ada atom hidrogen, ada oksigen, ada aurum, ada ferum, dan sebagainya, yang sekarang ada sekitar berapa? 120-an sekian lah ya, jenis-jenis atom. Itu saja masih bisa dikenali. Tetapi begitu kita masuk kepada alam yang lebih kecil lagi, yaitu alam partikel subatomik, itu sendiri yang kita tahu. Einstein aja sampai nyerah itu. Ternyata di alam partikel subatomik itu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak bisa didefinisikan. Sehingga ada sebuah ungkapan masyhur dari Einstein, Tuhan tidak sedang bermain dadu. Artinya Einstein itu meyakini bahwa alam ini ada aturan yang pasti dari Tuhan. Tetapi beliau pada saat itu belum bisa menemukan. Nah, kembali ke bagaimana kita beragama. Ketika kita beragama pada level syariat, maka kita akan berbicara tentang dimensi ruang, tentang atribut, tentang perabotan. Ini di sini ketika ada perabotan, ini ada perabotan, ini perabotan semua, ini perlu ruang ini. Tetapi ketika kita perlu ruang, perlu identitas, perlu deskripsi, itu adalah sifat dari benda. Ketika kita masuk ke dimensi ruhani, maka di situ sudah alam yang kodim, sudah tidak terdefinisi, tidak perlu deskripsi, tidak perlu penjelasan. Itu nanti akan tahu dengan sendirinya. Jadi yang Islam, jangankan sesama Islam, lain agama aja kan ruhnya kan nyambung dengan sendirinya. Ruhnya orang Buddha nyambung dengan Tuhannya, ruhnya orang Kristen nyambung dengan Tuhannya, ruhnya orang Islam juga menyambung dengan Tuhannya itu. Dan nanti akan tahu orang Tuhannya cuma satu, ruhnya juga itu juga. Lah ini distorsi ini yang tidak paham ini. Manusia seluruh dunia ini tidak paham bahwa ruh kita itu semua entitas yang sama, entitas dari Tuhan yang sama. Tuhannya cuma satu, semesta ini sudah satu. Nanti apalagi kalau kita bahas tentang bagaimana alam ini adalah alam paralel, alam ini adalah alam multiverse itu. Wah, tambah pusing lagi ini. Tapi ini sebagai pengantar sudah bagus lah kita bagaimana membawa umat ini, agama itu harus ilmiah itu. Makanya saya sekali lagi sampaikan, belajar tasawuf saya semakin menjadi menyenangkan dan membanggakan. Dulu tasawuf dianggap sebagai mistis, ilmu yang rendahan, ilmu yang
pakai angan-angan itu. Ini ternyata ilmu bermetodologi tinggi, ilmu ilmiah, ilmu nalar tinggi, ilmu presisi tinggi. Demikian Pak TNI. Baik, ada tambahan lagi? Sudah ya. Baik ya. Lagi di lain kesempatan. Baik ya, tadi dari dua narasumber tadi saya akan menyimpulkan berhubungan dengan Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya semuanya orang Indonesia itu yakin dan pastinya mempercayai atau berdasarkan dengan Pancasila yang sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti itu Tuhannya harusnya sama, semua agama pun sama, hanya berbeda-beda namanya. Saya analogikan seperti ini. Air itu boleh dikatakan itu banyu. Air itu boleh dinamakan, kalau bahasa Inggrisnya water misalnya. Boleh dikatakan air itu toyo. Boleh dinamakan air itu apa ya istilahnya? Maon bahasa Arabnya ya. Nah, itu macam-macam. Tetapi itu yang satu. Ya. Sama juga dengan tadi Tuhan itu. Ya. Di dalam Islam mungkin menamakan Tuhan itu Allah. Mungkin di dalam Kristen menamakan Tuhan itu adalah Allah Bapa. Mungkin ada yang menamakan itu Siddhartha Gautama, ada yang menamakan itu siapa. Itu kalau kita sesuai dengan nama, itu Tuhan kita nanti akan banyak. Berarti melenceng dengan Pancasila sila yang pertama. Ya. Untuk itu di dalam Thorikoh ini itu ternyata intinya ya Tuhan itu satu yang sebenarnya tidak bernama, yang tadi sesuai dengan hadis yang disampaikan Pak Munajat tadi itu, bahwa jangan kau sembah asmaku, jangan kau sembah sifatku. Nah, itu adalah bahwa Tuhan itu memang bukan sebuah nama dan Tuhan yang mutlak. Untuk mengenal itu sekolahnya di sini. Betul ya? Betul nggak ya? Nah, itu untuk mengenal itu sekolahnya di sini. Dananya di sini. Jadi untuk bisa menjelaskan, mengilmiahkan itu hanya di sekolah ini ya. Kalau memang ada yang menyampaikan di sana bisa, cobalah diterangkan ilmiah, amaliyah, kemudian eksakta, ya'lu walayul alaih, dan rahmatan lil alamin ya. Harus 5 pilar itu bisa kita terima secara logis. Demikian yang saya sampaikan. Salam NKRI harga mati, salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.